Wujudkan bersama IndiHome. Halo, nama saya Ivan Hus. Saya adalah pemilik dari Imago Rabbitry. Saya berternak kelinci Holland Lop, yaitu adalah kelinci yang sangat lucu dan kerdil. Nah, kenapa saya milih kelinci Holland Lop? Ya, karena kelinci Holland Lop ini sangat lucu dan menggemaskan. Kelinci Holland Lop ini berasal dari daratan Eropa, yaitu Belanda. Yang dikembangkan oleh Brian de Cook, berasal dari perkawinan silang antara kelinci French Lop dengan Nederlandois. Kemudian kelinci ini dikembangkan di Amerika sehingga sampai pada saat ini bentuk kelinci Holland Lop ini berada pada posisi puncak-puncaknya yang kualitas bagus. Kelinci Holland Lop sangat mudah untuk dipelihara dan sangat mudah untuk perawatannya. Karena kelinci ini dasarnya makannya adalah rumput kering. Karena kita berternak, maka saya tambahkan dengan berupa pelet. Untuk perawatan kelinci Holland Lop sangat mudah, baik dari makanan, kebersihan kandang, sirkulasi udara di kandang itu terjaga, maka kelinci Holland Lop bisa bertahan sampai 7 tahun. Untuk beternak kelinci Holland Lop sangat memerlukan penanganan khusus karena kelinci Holland Lop ini bukan kelinci ras murni. Anakan kelinci Holland Lop itu bisa beranak dari 1 sampai maksimal 7 atau 8. Karena dia kelinci yang kerdil, maka ada faktor dwarfnya yang bermain di dalam gen. Ada juga karena dia bukan kelinci ras murni, ada juga kelinci yang keluar dengan bulunya panjang. Maka itu ada kelainan dari gen dari kelinci Holland Lop. Masa birahi kelinci ini adalah 14 hari, sedangkan masa melahirkan itu 1 bulan. Setelah 1 bulan melahirkan, bayi-bayi kelinci ini akan disusui saluran induknya selama 2 bulan. Setelah itu baru kita bisa mengawinkan lagi dan anaknya bisa kita lepas sapi. Usia remaja kelinci itu dibilang remaja itu sampai di umur 6 bulan. Setelah 6 bulan baik jantan atau betina bisa dijadikan sebagai indukan lagi. Seperti itu untuk kelinci Holland Lop dalam masa beranak pinak. Makanan kelinci Holland Lop ini adalah rumput kering, kemudian makanan padat berupa pelet. Kalau berupa pelet ini banyak juga sih, ada makanan yang dari lokal, ada juga yang dari impor. Nah, untuk cemilan atau selingan bisa dikasih sayuran atau buah-buahan seperti apel, pepaya. Kemudian sayuran bisa jadi wortel atau selada atau daun pepaya. Seperti itu untuk makanannya. Diberikan ya untuk rumput biasa diberikan selama penuh, 1 hari penuh. Karena dia makanan utama. Untuk pelet bisa 2 pagi atau malam. Kemudian untuk cemilan bisa sekali, bisa seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali sesukanya, sesuai dengan yang kebutuhan kelinci tersebut. Oke, untuk pecinta Holland Lop, baik hobis maupun breeder, di Indonesia kita mempunyai suatu komunitas namanya IHC, Indonesian Holland Lop Club. Banyak klub-klub lain sesuai dengan kelinci ras-rasnya. Ada klub
Nederland, ada klub Lionhead, ada klub Minerak atau Jersey Woli. Meningkatkan kualitas, di Indonesia selalu tiap-tiap klub ini selalu mengadakan ajang penilaian masing-masing kelincinya. Apa yang dipertandingkan? Di pertandingan itulah kita sama halnya seperti binatang lain yang diproseskan, kelinci pun juga mempunyai nilai-nilai yang lebih untuk dinilai. Baik struktur tulangnya, struktur bulunya, struktur kepalanya, struktur bodinya, nah itu semuanya dinilai. Juri yang menilai ini adalah juri yang mempunyai kemampuan untuk menilai secara detail tentang kelinci. Nah, di Indonesia mengacu pada organisasi kelinci terbesar di Amerika, yaitu ARBA. Jadi Indonesia sebenarnya saat ini sudah punya juri yang berlisensi ARBA. Sebenarnya makanan kelinci ini ya memang dasarnya rumput ya. Rumput itu unlimited, dia selalu makan dia selalu mengunyah ya kan, dan selalu terisi perutnya. Nah, jadi kalau hanya kita berikan hanya satu jenis saja, kemungkinan ada yang kurang di dalam performa kelinci tersebut. Misalnya kalau kita tidak tambahin buah-buahan, mungkin bulunya kurang halus. Kalau kita tidak tambahin pelet, mungkin dia makanan padat ya, pelet itu makanan padat, mungkin dia badannya tidak berisi, ya kan, tidak gemuk, karena dia membutuhkan makanan yang semuanya ada. Misalnya di pelet tuh semuanya makanan ada, kemudian seratnya ada di rumput hai kering, kemudian ya untuk vitamin-vitaminnya lain bisa didapat dari ya mungkin ada vitamin juga, vitamin hewan atau juga buah-buahan seperti itu. Kalau populasi kelinci atau populasi kelinci dan populasi breeder di Indonesia itu sangat banyak, baik yang ikut klub ataupun yang tidak ikut klub atau yang peternak lepasan gitu. Jadi sangat banyak, kalau kita hitung mungkin bisa ribuan peternak kelinci di Indonesia. Saat ini peternak ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Di Sumatera sudah mulai bergairah, kemudian di Sulawesi juga sudah mulai bergairah dan mengadakan show juga, di Kalimantan juga, sampai di Papua. Jadi memang kedepannya komunitas kelinci atau peternak kelinci hias ini akan sangat menggairahkan atau akan sangat berkembang. Kembali dengan Ivan Hu di sini, saya akan membahas bagaimana caranya memilih bibit kelinci yang bagus dari Holland Lop dan bagaimana perkawinannya gitu. Untuk perkawinan kelinci Holland Lop itu ya kita ditentukan oleh kualitas jantan dan kualitas betina. Satu lagi faktor yang sangat menentukan adalah kompatibel, kecocokan antara kelinci betina dan kelinci jantannya. Jika kalau kompatibelnya bagus, maka akan menghasilkan kelinci-kelinci yang bagus. Otomatis bibit yang unggul ini akan kita selalu cari dalam pemulihan kelinci Holland Lop. Setelah kita mendapatkan anak-anak dari hasil perkawinan, maka tahap selanjutnya kita harus memilih, mensortir kelinci-kelinci mana yang bagus dan mana yang tidak. Nah, dalam kelinci Holland Lop ini ada kelinci yang kualitasnya ada yang pet, ada kualitas kelinci yang brood, ada juga kualitas kelinci yang show. Gimana menentukan kualitas kelinci tersebut? Ya dimulai mungkin dari umur 2 bulan sampai lebih, kita sudah bisa menentukan apakah kualitas kelinci tersebut pet, brood, atau show quality. Nah, apabila kita dalam perkawinan kedua kelinci itu dengan gen true draft, maka akan dihasilkan kelinci 50% true yang
yang bagus, kemudian yang 25% yang brut, dan yang 25% itu yang fat. Nah, setelah kita mempunyai anak-anak kelinci, bagaimana cara menentukan ya? Ini saya berikan contoh kelinci yang show quality itu ada kelinci yang compact dengan tulang yang besar, pendek, serta kepala yang proporsional dengan badannya. Ya, kemudian dengan kuping yang pendek, dengan crown yang mahkota yang berada tepat di atas mata, dengan lengkungan shoulder top line yang mempunyai kurva yang bagus, serta dia punya shoulder yang penuh sampai ke bawah, serta posisi kaki depan dan belakang sejajar dengan bagus, sehingga dia sangat mudah diposing dan sangat nyaman dalam keadaan posisi duduk. Ini salah satu kelinci kualitas pet yang saya punya karena hasil sortiran. Dia mempunyai muka yang agak mancung, agak monyong, kemudian kupingnya agak panjang dan belipet, sehingga kemudian kurvanya kurang bagus, kemudian ya shouldernya sangat kosong, nggak berisi, sehingga dia susah sekali untuk diposing dan akan kelihatan kurang bagus. Dan dia mempunyai kaki yang panjang dengan tulang yang kecil. Inilah contoh satu pet yang kita punya, yang kita hasilkan. Dan ini hanya dipakai untuk hobi atau untuk pelihara aja, tidak untuk show quality, untuk dikonteskan. Teman-teman, ini salah satu contoh kelinci yang mempunyai gen bulu panjang fuzzy, karena dia berasal dari French Lop, ya. Dia mempunyai gen fuzzy, yaitu bulu panjang, dan ini dikategorikan tidak masuk dalam kualitas kontes, karena bapak ibunya sudah mempunyai gen pembawaan karir untuk berbulu panjang. Kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman untuk membedakan mana kelinci jantan, mana kelinci betina. Untuk kelinci betina pada umumnya dia rata-rata postur tubuhnya tidak terlalu signifikan dengan yang jantan, hampir sama, tapi mempunyai ciri-ciri tertentu seperti kepala kelinci jantan biasanya rata-rata kepalanya lebih besar daripada kelinci betina. Kemudian untuk menentukan kelinci betina, ya kita harus lihat kelaminnya. Jadi kelamin kelinci betina itu kita harus lihat bahwa dia nggak ada satu, dia mempunyai kelamin yang seperti vagina gitu, seperti ini. Nah, kalau untuk jantan, kita bisa lihat kelinci jantan itu mempunyai bentuk tekstur kepala yang agak berbeda dengan betina. Dia lebih besar dan lebih kayak lah benar-benar jantan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kelaminnya, dia ada mempunyai, kalau kelinci yang sudah dewasa dia mempunyai 2 biji kelamin. Kali ini saya akan membahas teknik manajemen kandang di kandang Imago Rabbitry. Nah, di kandang Imago Rabbitry mempunyai 2 sistem. Satu yaitu sistem yang memakai loyang, satu lagi sistem memakai talang. Nah, 2 sistem ini sama-sama bagus, tapi juga ada kekurangan juga. Teman-teman yang mempunyai kandang kelinci sedikit, biasanya dia memakai hanya kandang seperti kandang kucing yang sendiri-sendiri. Nah, itu perawatan sih tidak terlalu sulit. Nah, untuk breeder yang teman-teman yang breeder yang ingin mempunyai kelinci banyak, otomatis sistem manajemen kandang sangat diperlukan karena untuk efisiensi dan kesehatan kelinci tersebut. Jadi di sini ada loyang untuk tempat kotorannya, bisa kita isi dengan serbuk kayu atau
serbuk kayu atau pasir atau apalah gitu ya untuk meredam urin kelinci dan kotorannya. Kemudian untuk instalasi air minumnya bisa juga kita gunakan pakai semacam botol ini, diisi dengan setiap hari dengan air bersih. Kemudian juga ada sistem yang terkonek langsung dengan tangki air. Jadi ini kelebihannya sama-sama bagus. Ini hanya yang instalasi ini 24 jam dia akan terpenuhi. Kalau ini kita harus mengisi setiap hari. Pembersihannya ya setiap hari biasanya kita selalu bersihin dari bulu-bulu, kemudian dari kotorannya kita bersihin, kemudian air minumnya selalu kita ganti, dan kemudian kita cek juga sirkulasi udara. Ini sangat penting karena terus terang urin kelinci itu sangat baunya sangat menyengat, sehingga kalau nggak dibersihin maka amoniaknya akan menyerang kelinci itu sendiri. Begitu juga dengan sistem yang talang seperti ini, kita selalu tiap hari dibersihin supaya kotorannya tidak menyebabkan penyakit pada kelinci tersebut. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar kelinci Holland Lop. Pertanyaan pertama itu datang dari Bapak Franky yang berupa berapa kali sehari Bapak memberi makan kelinci. Saya jawab, untuk kelinci itu diberikan makan 2 kali sehari, pagi dan sore. Ada juga yang makan sekali, mungkin porsinya lebih dibanyakin. Untuk makanan rumput itu tidak terbatas karena kelinci pada dasarnya makanan utamanya adalah rumput. Pertanyaan kedua dari Fitri, makanan apa yang bagus untuk pertumbuhan bagi kelinci? Makanan utama itu adalah berupa rumput hijau-hijauan, rumput kering, karena dia mempunyai serat yang tinggi. Kelinci akan sangat bagus apabila memakan makanan yang berserat tinggi. Selain vitamin buah-buahan, sayur-sayuran, ada juga makanan padat berupa pelet. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa hari sekali membersihkan kandang kelinci? Pada umumnya kandang itu dibersihkan setiap hari karena kelinci itu sangat membutuhkan kebersihan kandang untuk menjaga kesehatan dan dari segala penyakit. Jadi untuk membersihkan kandang bisa pagi atau bisa sore. Pertanyaan selanjutnya, apakah rajin dalam memberi vaksin pada kelinci? Pemberian vaksin dalam kelinci itu tergantung dari kebutuhan, karena setiap kelinci kebutuhannya berbeda-beda. Tapi ada beberapa vaksin yang memang secara rutinitas diberikan, seperti vaksin untuk skabies, yaitu untuk kutu, itu diberikan kalau memang kelinci kita terserang penyakit kutu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar kelinci tidak stres? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Terus terang, kelinci ini memang binatang yang gampang mudah sekali stres. Karena dia binatang malam ya. Jadi melihat kondisi yang tidak tenang, dia akan sangat mudah stres. Bagaimana caranya tidak stres ya? Kelinci kita tempatkan pada tempat yang senyaman mungkin, tidak terlalu berisik, kemudian udaranya sejuk, tidak panas, kemudian juga tempat yang nyaman, yaitu otomatis ya kandangnya tidak sempit, tidak berdampingan dengan kucing atau hewan-hewan yang bisa predator lainnya.
jauh dari tikus atau dari musang, itu menyebabkan kelinci bisa nyaman atau tidak stres. Kemudian selanjutnya, berapa jumlah biaya perawatan kelinci selama 1 bulan? Sebenarnya perawatan kelinci ini sangat murah ya, tapi tergantung juga jumlahnya kelinci yang kita miliki. Apalagi kalau kita memiliki kelinci hanya 1-2, ya biaya perawatannya mungkin kita sendiri ya bisa ngerawat, yang mulai dari sisirin, grooming, sampai potong kuku segala macam, sampai suntik vitamin. Biasanya nggak lebih dari 100.000 sebulan. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak jenis kelinci hias, Pak? Nah, di Indonesia atau di dunia ini kelinci hias sekarang ini jumlahnya ada belasan jenis. Yang ada yang jenisnya yang besar itu adalah Flemish Giant atau jenis rag. Nah, untuk kelinci pedaging ada juga kelinci New Zealand, Flemish Giant, rag, dan mini New Zealand. Kemudian juga ada kelinci dwarf, terdiri dari Netherland Dwarf, Jersey Woolly, Holland Lop termasuk, kemudian mini rag. Kemudian ada juga kelinci Belgian Hair, atau Papillon, atau Dutch, atau Fuzzy Lop, dan semuanya itu kelinci hias. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa kelinci saya mudah mati? Nah, kelinci ini memang binatang yang rentan dan mudah stres. Nah, ada beberapa gejala yang menyebabkan kelinci mudah mati, yaitu 1, dia stres, 2, dia terjangkit infeksi bakteri, 3, dia pakan yang tidak sehat. Contohnya ya, Bapak, kelinci gampang sekali mudah dengan mencret karena diberi makan yang kurang serat, sehingga menyebabkan kelinci kembung, kemudian mencret, dan setelah mencret maka kelinci akan mudah mati. Untuk sebaiknya maka kelinci harus diberi makan yang berserat tinggi, proteinnya jangan berlebihan, sehingga kelinci akan tetap sehat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membawa kelinci jalan-jalan atau bepergian? Caranya adalah kelinci ini untuk membawa kelinci diperlukan pet carrier atau kandang yang berupa sebagai pet carrier. Kemudian kelinci ini disediakan makanan yang cukup untuk rumput, dan kemudian juga wortel atau apel atau buah-buahan yang supaya tidak mudah stres. Kemudian bawa minum secukupnya di dalam botol supaya kelinci tetap minum. Karena kelinci binatang yang mudah stres, maka penanganan untuk kendaraan harus udaranya harus sejuk sehingga kelinci nyaman dibawa. Itu dia jawaban dari pertanyaan teman-teman. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut seputar kelinci, teman-teman bisa mengunjungi Instagram kami, yaitu @imago_rabbitry atau @temankelinci. Semoga bermanfaat. Terima kasih.